Halo sahabat otomotif kompas.com, jumpa lagi dengan saya Dio dan Anjaya. Kali ini kami berkesempatan untuk mereview Jeep Gladiator. Namun sayang kondisi sedang hujan, harap maklum menjelang akhir tahun, tapi nggak apa-apa. Kebetulan kita dapat mobil off-road 4x4, kami rasa ini cocok banget nih di musim hujan saat ini. Seperti apa reviewnya? Saksikan terus video berikut. Jadi mobil ini adalah Jeep Gladiator dengan kode JT. Kalau kita bandingkan dengan Wrangler yang memiliki kode JL, tentu mobil ini adalah mobil yang berbeda dibandingkan model sebelumnya. Kalau kita urut dari sejarah, sebetulnya Jeep pernah membawa atau melahirkan mobil double cabin seperti ini. Dulu kalau Anda pernah tahu Jeep Brute, itu pernah hadir di Indonesia. Namun berbeda dengan Jeep Gladiator, Jeep Brute itu sebetulnya merupakan Wrangler dengan kode bodi JK. Jadi dibandingkan dengan Wrangler yang versi bukan double cabin, itu masih sama. Sementara ini adalah mobil yang benar-benar berbeda dibandingkan versi Wrangler, yakni versi Jeep JL. Ya, bisa dilihat kalau mobil ini punya wheelbase yang panjang banget. Panjangnya mencapai 5,5 meter lebih. Dan itu jadi salah satu perbedaan Jeep JT dengan Jeep JL. Kalau melihat eksterior, Jeep Gladiator atau Jeep JT ini tidak memiliki footstep. Jadi kalau kita naik, ini bakal harus langsung ke dalam, nggak bisa ada pijakan dulu. Kemudian kalau kita lihat ke belakang nih, nah, ini adalah garis bodi yang berbeda dibandingkan Jeep JL. Kalau Wrangler JL, garis bodi spakbor ini ada di sebelah sini nih. Spakbor, terus roda. Sementara Jeep Gladiator JT, ini dia agak mundur sedikit ke belakang, lalu ada sedikit lagi bodi di sebelah sini, dan jadinya mobil ini panjang banget. Ini kalau kita jalan gini aja nih ya, dari belakang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hampir 8 langkah panjangnya. Sekarang kita lihat perbedaan selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat nih tampilan depan dari Jeep JT atau Jeep Gladiator. Sangar banget ya. Nih, perbedaan yang varian Rubicon tentu ada di bumper. Jadi bumpernya itu kelihatan lebih minimalis, tapi ini fungsional banget untuk di medan off-road. Jadi ini bahannya dari plastik keras gitu, tapi dalamnya ini baja nih pasti nih. Jadi ini berfungsi banget kalau kita nabrak obstacle-obstacle di medan off-road, ini nggak baret. Kemudian ini juga menarik, hooknya ini warna merah. Jadi untuk varian Rubicon memang dibuat sedemikian rupa biar lebih eye-catching gitu. Kombinasinya keren ya, hitam dan merah. Kemudian ada juga fog lamp dan ada sedikit kosmetik kisi-kisi udara yang bohongan. Kemudian kalau kita lihat bagian atas juga ada DRL, lampu proyektor LED, dan ciri khas Jeep, yakni 7 buah grill vertikal. Ini nih yang jadi heritage-nya Jeep nih. Ini udah turun-temurun dari Jeep lawas deh. Jeep tahun 50 ini udah pakai nih grill motif 7 vertikal seperti ini. Oh ya, sama satu lagi. Di Jeep Gladiator ini ada fitur yang nggak dimiliki Wrangler JL, yaitu adalah kamera depan. Ini nih, kamera ini nggak ada di Wrangler JL sebelumnya. Sekarang kita lihat mesinnya seperti apa. Ngebukanya gampang, tinggal kita tarik aja tuas di kanan dan kiri. Dan inilah mesin dari Jeep Gladiator. Mesin Pentastar 3600 cc V6 dengan tenaga 289 PS atau setara 287 tenaga kuda dan torsi sebesar 353 Nm. Mesin ini jadi satu-satunya mesin yang digunakan oleh Jeep Wrangler khususnya untuk Jeep Gladiator saat ini.
Sementara untuk yang Wrangler JL itu sudah menggunakan mesin 2000 cc turbocharge. Di depan juga seperti ini tampilannya, terdapat kisi-kisi lubang udara, kemudian ada hook untuk menahan kap mesin saat dibuka lebar. Kemudian Jeep juga masih membawa nuansa Jeep lawas ya. Ini engsel kap mesinnya kelihatan jelas banget. Kemudian di depan juga ada saluran udara lagi. Jadi memang Jeep GT ini masih sangat kental aura nuansa Jeep lawasnya. Bicara soal kaki-kaki, Jeep Gladiator dibekali dengan setup kaki-kaki yang spesial. Pertama dari peleknya. Ini mengusung ukuran 17 inci, dibalut dengan ban berprofil 255 75 R17. Motifnya nih keren banget, saya suka. Warnanya abu-abu, gunmetal, dan gak lupa ada detail-detail menarik Jeep. Nah, ini seperti ini nih. Setup kaki-kaki yang gagah juga dibekali dengan suspensi bawaan Fox ya. Jadi ini memang suspensi spesial buat off-road. Dia memiliki travel yang lebih panjang dibandingkan tipe standarnya. Nah, kita sekarang beranjak ke belakang nih. Tampilannya masih kelihatan beda banget dibandingkan Wrangler JL ya. Mungkin yang sama, cuma bagian lampunya aja. Ini desainnya sama, jadi ini lampu LED, lampu rem dan sen di sini, kemudian lampu mundurnya. Ini cantik sih kombinasinya. Sementara untuk bumper, ini juga beda nih. Bumper menggunakan bahan plastik, tapi ini plastik keras yang tahan banget nih untuk melewati medan off-road. Dan nggak lupa ada hook warna merah nih, seperti di depan. Kemudian ada 4 buah sensor parkir, dan nggak lupa ada kamera mundur. Sekarang kita lihat nih bagaimana bagasi belakangnya. Jadi cara bukanya gampang, ketika kunci udah terbuka, ini bisa langsung dibuka aja. Nah, begini nih ruangan bak belakang dari Gladiator. Kebetulan Jeep Indonesia memberikan aksesoris resmi dari Mopar, jadi ini udah langsung dapat ini ya, penutup bak belakang. Ini gampang dibukanya, tinggal menarik tuas di sini aja. Tapi untuk yang bagian depannya itu ada sedikit baut, jadi emang harus pakai kunci membukanya. Jadi sahabat Kompas Otomotif, begini nih kondisi kap belakang dari Jeep Gladiator ketika dibuka. Ini kalau dibandingkan dengan double cabin Jepang ya, ini lebih luas. Ini lebih luas. Jadi ini kita bisa membawa motor, mungkin posisinya miring nih. Ini masuk sih sepertinya. Kalau sepeda udah pasti nih bisa masuk 3, mungkin 3 sepeda lah. Ini cukup akomodatif nih untuk kegiatan outdoor, kegiatan luar ruangan, mungkin untuk berkemah, untuk camping. Ini asik banget nih. Apalagi ini untuk bak belakangnya udah menggunakan bahan pelapis warna hitam, jadi ini nggak bakal baret atau ya kotor lah, kotor yang bikin rusak gitu. Ini aman banget nih, bagus. Nah, di interior Jeep Gladiator sebetulnya juga masih sama dengan Jeep Wrangler JL ya. Desainnya, motifnya nih seperti untuk bagian dashboard ini, warna oranye ini. Ini untuk yang tipe Wrangler Rubicon ini juga sama, warnanya seperti ini. Kemudian ada motif jahitan warna oranye. Desainnya tuh secara umum memang sangat tangguh, terlihat kokoh juga. Jadi ini bahannya, materialnya ya, ini paduan dari karet, ada juga yang bahan plastik. Sementara yang bagian atas ini kulit. Banyakan karet juga sih, karena memang ini dirancang waterproof ya, dirancang untuk alam luar. Jadi ini sebenarnya atapnya bisa dibuka, dan kalau atapnya dibuka pasti kehujanan. Nah, ini dirancang agar tahan
dia nggak bakal langsung koslet atau rusak ketika kena air. Dari tombol-tombolnya nih kelihatan banget ya, ini kokoh banget. Materialnya tuh material bener-bener yang dirancang agar awet gitu. Nih kalau kita lihat tombol-tombolnya nih, tombol AC, kemudian untuk tombol power window nih ada di bagian tengah, jadi bukan di bagian pintu. Soalnya pintunya bisa dicopot. Jadi di bagian pintu itu kelistrikan minim deh, minim banget, cuman ada kunci pintu doang. Sementara untuk power window nih di tengah. Kemudian di sini juga ada soket untuk media, aux, USB Type C, USB yang biasa. Kemudian soket 12 volt nih bisa untuk lighter juga. Dan yang bikin beda dibandingkan untuk varian selain Rubicon, ini dia nih. Jadi karena ini varian Rubicon adalah varian yang paling mumpuni untuk off-road, ini adalah untuk pemutus stabilizer ya di depan dan di belakang. Jadi ini kalau kita aktifkan nih, dia akan memutus stabilizer kanan dan kiri sehingga travel suspensi bisa lebih panjang lagi. Ini saya juga suka, jadi tuas transmisinya ini kelihatan kokoh banget, digenggam tuh bener-bener mantap gitu. Sementara di samping ini adalah tuas untuk four wheelnya, tuasnya juga sangat kokoh, digenggam. Ini apa namanya, manual ya, pindah-pindahinnya. Ini terasa lebih mantap sih dibandingkan dengan tuas yang tombol putar di mobil Jepang ya. Ini bakal lebih nyaman dan katanya juga minim slip nih. Kalau pakai tuas manual ini langsung presisi dari 2H, 4H, 4L tuh lebih presisi gitu. Tuh, udah pasti masuk, nggak bakal slip. Sementara di bagian belakang ini juga menarik. Jadi ini rem tangannya ada di sebelah kiri. Soalnya Jeep Gladiator maupun Jeep Wrangler dirancang untuk setir kiri. Jadinya kalau kita duduk di sebelah kiri ini lebih dekat ke pengemudi. Sayangnya untuk di posisi setir kanan ini jadi lebih jauh. Sementara di sebelah kanannya ada 2 buah cup holder. Di bagian belakang lagi ini ada box, ukurannya cukup besar, bisa untuk menampung tas kecil, dompet. Kemudian di bagian atasnya sini juga masih ada, ada penyimpanan lagi nih untuk uang, receh, dan sebagainya. Sementara untuk glove box itu ada di sebelah sini nih. Glove boxnya kecil, nggak terlalu besar, cuman segini aja ukurannya. Dan seperti mobil SUV kebanyakan ada pegangan. Jadi untuk pengemudi ketika, maksud saya penumpang ketika off-road bisa sambil pegangan gitu. Kemudian Jeep juga kasih sedikit penyimpanan di bagian atas. Sebenarnya cukup praktis, tapi memang nggak sebanyak mobil-mobil kota ya. Di samping bisa dilihat itu nggak ada cup holder, jadi cuman ini aja sedikit penyimpanan. Jadi untuk setirnya ini masih sama dengan Jeep Wrangler JL ya, desainnya, fiturnya, kemudian ini bisa juga untuk tilt steering dan teleskopik. Untungnya Jeep ini memiliki pengaturan setir yang fleksibel, jadi untuk berbagai postur tubuh ini lebih nyaman tentunya. Namun sayang karena dia adalah mobil pickup sejatinya, bukan mobil penumpang pada umumnya, jadi memang rasa berkendaranya itu, posisi duduknya terutama ya, itu seperti naik pickup ya. Jadi kaki kita nggak bisa selonjor jauh ke depan, jadi tergolong agak tegak duduknya. Posisi duduknya tuh seperti duduk di atas kursi gitu. Dan sayangnya lagi Jeep ini tidak memiliki footrest ya di sebelah kiri. Bahkan bisa dibilang ruang kaki di sebelah kiri itu sempit banget. Jadi kaki Anda nih bakal beradu nih dengan tuas rem yang berada di tengah gitu. Kurang ergonomis sebenarnya posisi berkendaranya, posisi duduknya. Namun ditolong oleh posisi setir yang fleksibel ini bisa lebih nyaman. Untuk fitur-fiturnya ini banyak sih, bisa dilihat di sini yang bisa ditampilkan ya, maksud saya. Nah, jadi untuk tombol-tombol di setir ini yang sebelah kiri ini memang untuk mengatur MID di tengah, dan untuk di sebelah kanan ini cruise control. Menariknya, cruise control di Jeep Gladiator ini bisa dilakukan saat kecepatan tinggi di tol ataupun di kecepatan rendah. Jadi kalau kita sedang off-road, ini cruise control bisa kita atur nih. Kalau kita, nih cruise control ya, di jalur off-road misalnya kita atur
cuma 2 km per jam gitu, 1 km per jam bahkan itu bisa. Jadi dia bakal merayap di jalanan off-roadnya, di medan lumpur, tanah atau batu, dia bisa jalan merayap sangat-sangat pelan. Itu bikin traksi roda sangat lebih maksimal lagi. Jadi Jeep Gladiator itu memang memiliki tempat penyimpanan yang terbatas. Di depan, laci-laci cuma ada di konsol tengah, sementara di belakang, kalau kita lihat praktis, minim sekali. Tapi sebetulnya Jeep menyediakan ruang penyimpanan rahasia, jadi ada di bagian bawah jok. Ini kita tinggal angkat. Ini kalau kita ingat, ini seperti model Ultra Seat di Honda ya. Jadi bisa naruh barang nih yang tinggi di sini. Nah, jadi ini di bagian kolong joknya ada ruang penyimpanan. Ini ada tempat untuk toolkit dan dongkrak. Ini ruang penyimpanannya cukup luas sih ini. Bahkan ini panjang bisa sampai ke sana nih. Ini bisa nih untuk menyimpan barang rahasia Anda. Tuh. Ruang penyimpanan rahasia yang panjang. Ini mungkin bisa untuk naruh senapan mungkin ya, senapan berburu. Untuk kegiatan outdoor Anda, atau mungkin perhiasan, barang-barang berharga lainnya bisa juga. Soalnya Jeep menyediakan lubang kunci. Jadi ini karena mobilnya dirancang untuk outdoor ya. Nah, ini bisa dikunci secara manual. Nah, udah. Karena mobil ini dirancang untuk outdoor, misalnya atapnya terbuka, mobil ditinggal di tengah hutan, nah itu tetap aman kalau barang Anda disimpan di bagian sini. Tapi tentunya itu rahasia sebenarnya. Kemudian di bagian belakang juga ada masih ruang penyimpanan lagi nih, ditarik tuasnya. Nah, ini seperti ini nih. Ini kalau kita mau begini aja juga bisa. Jadi ini untuk naruh barang-barang mungkin biar lebih gede lagi kapasitasnya. Kemudian di bagian belakang nih juga ada sedikit fitur ya, ini untuk pengait ISOFIX. Kemudian ada sedikit ruang penyimpanan. Ini kalau kita baca literatur luar negeri, ini salah satu fiturnya adalah speaker Bluetooth ya. Jadi Jeep menyertakan opsional speaker di sini nih, speaker Bluetooth penyimpanannya. Cukup unik. Sekarang kita lihat penyimpanan di sebelah kiri. Caranya tinggal kita tarik aja. Nah, di bagian sini ada sedikit penyimpanan. Nah, ini fungsinya untuk menaruh baut-baut mobil ya. Jadi ini kalau kita lihat nih, ada pintu, ada atap. Jadi ini baut-bautnya ini Jeep menyediakan penyimpanan yang sangat rapi di sini. Jadi biar nggak hilang gitu. Nice. Oke, sekarang kita bahas bagaimana kabin baris kedua dari Jeep Gladiator. Secara tampilan, seperti yang saya bilang, ini masih sama sebetulnya dengan Jeep Wrangler tipe JL ya, kode body JL. Jadi ini kode body JT, sama tampilannya. Di tengah, ini ada kisi-kisi AC, 2 buah. Kemudian power window ada di tengah ya, di bagian pintu nggak ada. Kemudian di bawahnya ada cup holder. Oh iya, tapi di sini nggak ada ini nih, soket charger. Kalau yang di Wrangler JL, yang di varian Rubiconnya nih ada. Sementara di sini nggak ada soket charger. Kemudian jok seperti ini. Jok diberikan lapis kulit warna hitam, ada motif jahitan warna merah, warna oranye. Kemudian di bagian tengah nih ada armrest dengan 2 buah cup holder. Secara kelegaan kabin, secara ruangnya, ini posisi berkendara saya, tinggi saya 165 cm, ternyata ruang kaki yang diberikan cukup lega. Ruang kepala juga sangat lega. Tapi memang posisi duduknya ini agak tegak, jadi memang untuk berkendara jarak jauh kurang nyaman. Kemudian unik juga nih, di bagian belakang jok ini ada penyimpanan ini dari jaring. Tapi di bagian atasnya ini ada sedikit yang kayak karet-karet gitu. Ini fungsinya mungkin buat menunjang kegiatan outdoor juga ya. Ini ada hook
Mungkin ini bisa untuk menaruh apa ya? Ini mungkin pancing mungkin kalau Anda memancing, atau mungkin alat-alat berkemah, menaruh pisau mungkin bisa juga. Kemudian di bagian atas ada speaker 2 buah, dan ini adalah roll bar ya. Fungsinya sangat penting untuk keamanan, terutama kalau kita di medan off-road, mobilnya terbalik, itu bakal menjaga ruang kabin ini tetap aman. Dan salah satu fitur unik lainnya, Jeep Gladiator menyediakan kaca belakang. Ini nggak tahu fungsinya buat apa, tapi mungkin ini untuk mengecek barang Anda di bagasi kali ya. Jadi kalau cupnya ini dibuka, ini kita bisa memantau gitu. Lebih jelas aja gitu ngelihatnya. Nah, sahabat otomotif kompas.com, sekarang saya mau mencoba Gladiator di jalan umum. Bagaimana impresinya, bagaimana rasa berkendaranya saat kita melaju di kepadatan lalu lintas yang banyak motor, banyak traffic. Kita lihat seperti apa. Nah, ketika di bawah jalan ternyata suara bising dari roda MT-nya itu masih samar-samar sedikit. Ya wajar lah, soalnya kan mobil ini memang sebenarnya dirancang untuk melaju di medan off-road ya. Kalau di jalan on-road ya kita harus menerima konsekuensi. Ban MT-nya itu memang terdengar bising. Ketika dibawa melaju, tak bisa dipungkiri Anda memang bakal merasa lebih percaya diri. Pertama, karena tinggi mobil yang rata-rata melebihi mobil umumnya ya. Jadi kalau garis bahu Anda nih sejajar dengan pintu, Anda akan melihat mobil-mobil lain itu berada di bawah garis bahu Anda. Jadi rasanya lebih pede, lebih percaya diri. Apalagi ketika lewat banjir mungkin sudah pasti dengan mobil ini bakal lebih aman. Dan tentunya kalau kita mengendarai mobil merek Jeep itu ada rasa bangga tersendiri gitu. Beda lah kalau kita bawa mobil Jepang atau mobil Eropa lainnya ya. Kalau kita bawa mobil Jeep itu kesannya terasa lebih spesial. Selain soal kebisingan ban, satu kekurangan Jeep Gladiator adalah suara bising dari atap, dimana atap mobil ini merupakan cuma cover plastik ya, bukan plat seperti mobil umumnya. Jadi ketika hujan seperti sekarang ini, suara rintik air itu sangat terasa terdengar dari atas. Bicara soal visibilitas mengemudi, kalau kita melihat ke depan tentu visibilitasnya sangat baik ya. Jadi pandangan tuh luas gitu, apalagi kacanya ini juga tergolong tegak dibandingkan mobil-mobil pada umumnya. Jadi visibilitas ke depan cukup baik. Ke samping pun demikian, karena tadi saya bilang tinggi mobil tuh rata-rata melebihi tinggi mobil rata-rata. Jadi kita terasa lebih tinggi dibanding mobil lainnya. Jadi kalau kita menengok ke kanan dan ke kiri itu sudah cukup baik. Namun kalau kita melihat ke belakang, memang cuma spion ini aja nih yang bisa diandelin. Soalnya selain karena dimensi yang panjang mencapai 5,5 meter, itu kita bakal melihat kap bagasi di belakang. Jadi agak terhalang. Bicara soal konsumsi BBM, Jeep Gladiator sejujurnya tidak bisa dibilang irit. Ketika dibawa berkendara dalam kota nih, dalam kondisi normal ya, ada kemacetan, kemudian kami juga melewati tol, tapi memang tolnya cenderung padat, itu konsumsi BBM-nya mencatatkan 6 km per liter. Itu memang angka yang wajar untuk mesin 3600 cc. Namun ketika kita melaju di jalan tol yang agak lengang, bisa dengan kecepatan 80 sampai 90 km per jam secara konstan ya, itu kami bisa berhasil mencapai 10 km per liter. Angka yang cukup irit sebetulnya kalau kita melaju di jalan tol mencapai angka 10 km per liter. Jadi itulah review Jeep Gladiator dari kami. Bagaimana menurut Anda? Tentu mobil ini jadi pilihan menarik buat Anda yang sudah hobi dengan merek Jeep, hobi dengan mobil off-road, dan tentunya Anda yang punya uang lebih. Pasalnya mobil ini dibanderol dengan harga 1,980 miliar off the road. Untuk harga on the roadnya mungkin sekitar 2,1 miliar sampai 2,2 miliar, tergantung daerah Anda. Buat Anda yang memiliki Jeep Gladiator mungkin memang tidak dipakai setiap hari, mungkin hanya dipakai saat weekend, mungkin ke mall, atau sesekali pergi ke off-road.
Tapi Jeep Gladiator memang jadi pilihan menarik sih buat Anda pecinta Jeep. Pasalnya mobil ini hanya diproduksi dalam jumlah yang sedikit. Kabarnya di Indonesia saat ini sudah laku sebanyak 25 unit. Sementara untuk Anda yang baru memesan sekarang, baru bisa mendapatkan mobil ini sekitar April atau Maret tahun depan. Itu tadi ulasan saya soal Jeep Gladiator. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe jika belum. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.